Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita jumpa lagi yaitu tentang soal dan pembahasan TKP HOTS. Ini yang kemarin keluar ya di CPNS tahun 2019 atau tahun lalu, yang mana ini kami coba bagikan dan insya Allah prediksi kami ini juga akan keluar di tahun 2021 ini. Nah, dan buat teman-teman nanti untuk mendapatkan modul CPNS-nya nanti kami sertakan di link deskripsi. Beserta teman-teman juga bisa gabung di grup Telegram dan WhatsApp untuk diskusi soal pembahasan TKP maupun TIU TWK di grup itu teman-teman. Tapi jangan sampai skip videonya karena di setiap video ini ada penjelasan-penjelasan menarik yang mungkin teman-teman butuhkan nanti dalam sukses CPNS 2021 ini. Oke, tanpa banyak bicara langsung saja kita menuju ke soal dan pembahasan nomor 1. Teman dekat Anda melakukan pelanggaran berat di kantor yang Anda pimpin berkaitan dengan keuangan. Sikap Anda adalah A. Memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat. B. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan kemudian mengambil keputusan. C. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan kemudian menentukan langkah selanjutnya. D. Memberikan nasihat dan memanggilnya kemudian bicara empat mata. E. Mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Silakan teman-teman, dengan kasus seperti ini ketika Anda bendahara Anda atau orang yang karyawan Anda melakukan pelanggaran tentang keuangan, bagaimana sikap Anda? Oke, kita langsung lihat jawabannya adalah yang paling tepat dapat poin 5 yaitu E. Mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Kenapa? Karena di sini perlu kita ketahui bersama bahwa bagaimana kita melakukan kerjasama bersama tim-tim maupun divisi-divisi. Ini merupakan koordinasi organisasi secara terbuka meskipun telah melakukan pelanggaran berat. Hal ini paling tepat adalah opsi E. Mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap terhadap masalah teman Anda tersebut. Sehingga opsi E merupakan opsi yang paling bijak. Opsi A, memecatnya ini kurang bagus teman-teman ya, kurang etis, sehingga ini mendapatkan poin berapa? Poin 3. Kemudian yang B ini dapat poin 2 karena di sini karena sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran, jadi kalau mencari informasi itu agak lama sehingga mengambil keputusannya juga agak lambat teman-teman ya. Oke, yang C juga begitu, mirip dengan yang B sehingga dia dapat skor 1. Yang D lumayan karena mirip dengan yang E, memberikan nasihat dan bicara empat mata. Oke, sehingga dapat poin skor 4. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next dan lanjut ke soal nomor 2. Kita coba bacakan. Nah, di sini kita perlu ketahui bersama bahwa teman-teman nanti ketika ada yang belum jelas atau ada kendala yang tidak sesuai dengan persepsi teman-teman karena ini soal TKP ya, silakan nanti komentar di kolom komentar, kami tunggu. Oke, suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan. Salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing. Sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif, maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun Anda ingat pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk siklus dan lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda, oke. A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. B. Melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. C. Memfoto kemudian mengupload di Instagram dan mengadakan petisi. D. Ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya penghormatan adat. E. Saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Oke, silakan teman-teman yang mana jawabannya. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yaitu A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Nah, kenapa? Karena di sini topiknya adalah itu sosial budaya. Indikatornya kesadaran terhadap hukum yang dibuat. Kemudian memberitahu
bahwa untuk edukasi dan sosialisasi, sosial budaya berhubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pilihan yang tepat adalah mengkomunikasikannya dulu nih teman-teman ya. Kemudian Anda bisa menjelaskan tentang petisi atau menggalakkan program untuk melindungi hewan. Sehingga yang tepat adalah yaitu A. Opsi B cukup lumayan ya, ini dapat skor 4. Yang C memfoto nih, ini juga acuh tak acuh, jadi kurang mau tahu teman-teman ya. Yang D dapat 1 karena ini ada kata program menggalakkan kampanye dari pemerintah, jadi ini melawan, sehingga salah. Ini juga salah. Oke, jelas ya. Yap, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal pembahasan nomor 3. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang memberi arahan seperti itu kepala karyawan, ya, sebagai karyawan saya akan A. Menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. B. Menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. C. Memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan, saya akan mengajak mereka. D. Memilah kegiatan yang mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. E. Memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Oke, silakan yang mana jawabannya untuk soal nomor 3 ini teman-teman. Oke, kita cek dan lihat langsung. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Nah, di sini bagaimana kita bekerja itu sesuai dengan sosial budaya. Indikatornya harus tertib pada aturan, dibuat dan mendukung program tersebut dengan implementasi perusahaan. Karena di dalam soal terdapat kebijakan publik, maka opsi jawaban yang paling tepat adalah D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena kita harus inovatif. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat mendukung program pemerintah. Tidak semua aktivitas bisa menghilangkan penggunaan kertas, sehingga kita harus inovatif. Tetap tidak menggunakan kertas, tapi dalam minimum, dalam mengurangi intensitas penggunaannya. Itu aja teman-teman ya. Oke, kalau kita pilih yang A, itu dapat 1 ya, karena memang kita tidak selamanya menggunakan email dan ini kurang efektif karena jarang yang buka email. Kemudian yang B juga begitu, menggunakan email untuk mengirim surat, melakukan kegiatan perusahaan secara online. Terkadang perusahaan juga tidak semuanya menggunakan online. Yang C dapat poin skor 3, yang E dapat skor 4. Oke, jelas ya, karena di sini ada memberikan dukungan. Yap, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 4. Oke, saya merupakan salah satu junior di sebuah perusahaan terkemuka. Pada era sekarang ini, perusahaan mengharuskan merubah sistem kerja menggunakan IT, mulai dari pengiriman surat komunikasi dengan pihak lain untuk bekerja sama dan aktivitas lainnya yang dapat dijalankan dengan IT. Saya mendapati bahwa senior di tempat saya masih tetap menggunakan non-IT ya, padahal perusahaan telah memberikan instruksi untuk penggunaan IT dalam aktivitas perusahaan. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, A. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut bahwa perusahaan mengharuskan penggunaan IT dalam aktivitas perusahaan. Kemudian yang B. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut untuk mengajarkan tentang IT. C. Membantu senior dalam bekerja dan mengharuskan penggunaan IT jika tidak sibuk. D. Biarkan saja sampai senior tersebut merasa bahwa IT diperlukan. Dan E. Karena itu diperlukan, seharusnya senior mawas diri. Oke, silakan yang mana jawabannya yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini. Oke, kita lihat dan cek. Jawaban yang paling tepat adalah C. Membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT jika tidak sibuk.
Kenapa ini merupakan topik kemampuan mengendalikan diri, sehingga bagaimana teman-teman itu bersikap dewasa, mengendalikan tindakan yang dapat membuat ketidaknyamanan dalam berhubungan. Harus posisikan diri Anda sebagai junior, maka opsi jawaban tepat adalah yaitu C. Opsi A, B, C terkesan menggurui, ya, dan itu bukan tugas Anda sebagai junior, tapi seharusnya atasan yang memerintahkan. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal terakhir, itu soal nomor 5, yang mana pada soal ini kami mengharapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar dengan sertakan juga nomor WhatsApp teman-teman untuk kami bisa nanti kirimkan file yang mungkin belum didapatkan di grup diskusi atau di grup Telegram, di grup WhatsApp CPNS 2021. Oke, kalau sudah ready dan subscribe, kita coba bahas dan kita bisa bacakan yang soal nomor 5. Seminggu yang lalu, di perusahaan tempat Anda bekerja sedang melakukan perekrutan karyawan baru. Hal ini semua dari calon pelamar yang memenuhi syarat administrasi meminta datang oleh atasan Anda untuk seleksi. Namun karena suatu hal atasan Anda berhalangan untuk datang kantor, atasan Anda meminta Anda untuk memutuskan diterima atau tidaknya pelamar tersebut di perusahaan. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta teman Anda untuk membantu menyeleksi calon pelamar yang memenuhi kriteria yang diinginkan perusahaan. B. Melakukan seleksi berupa tes tertulis dan wawancara singkat dengan para pelamar. C. Memberikan tes seleksi calon karyawan seperti biasa yang dilakukan perusahaan ketika mencari karyawan baru. D. Berikan tes tulis, wawancara dan memutuskan untuk menerima dan menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan perusahaan. Dan E. Melakukan seleksi tertulis dan wawancara kemudian melaporkan kepada atasan hasil seleksi tersebut dan memintanya untuk memutuskannya. Oke, silakan dijawab pada kolom komentar ya untuk soal nomor 5 ini ya. Dan teman-teman silakan ketika ingin versi lengkapnya bisa juga nanti ambil di link deskripsi video ini, serta nanti bisa gabung juga di grup WhatsApp sama di grup Telegram. Oke, tapi jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Oke, saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Syukron, thanks for watching, sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.